Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang reformulasi kepada Bapak Ibu semua. Dan informasi update kali ini adalah bagaimana langkah operator di instansi untuk memverifikasi terkait dengan adanya optimalisasi kebutuhan. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditampilkan nantinya akun atau fitur terbaru di akun instansi. Seperti apa penjelasannya kita akan cek dan kita akan simak secara bersama-sama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @aba_channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya Bapak Ibu, bahwasanya ada beberapa informasi penting dari BKN terkait adanya reformulasi ini dan skema yang dijalankan. Dan di sini untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang verifikasi, validasi, optimalisasi. Misalnya nantinya Bapak Ibu ada pertanyaan, ada komentar, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah atau bisa gabung di grup Telegram maupun di grup YouTube saya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin bergabung di YouTube saya, nanti saya akan respon dengan sebaik-baiknya, atau Bapak Ibu juga bisa cantumkan di komentar. Nah, seperti apa informasinya coba kita cek Bapak Ibu. Di sini saya telah memiliki sebuah informasi tentang, nah kita perbaiki, verifikasi, validasi, optimalisasi. Informasinya seperti ini. Pada SSCSN Admin 2022. Nah, ini pada SSCSN Admin tahun 2022, bukan akun peserta, ini akun instansi. Akan diberikan menu optimalisasi pada menu tersebut. Nah, di sini akan diberikan menu optimalisasi. Seperti pembukaannya saya, nanti akan ada fitur baru di akun instansi untuk optimalisasi. Pada menu tersebut, instansi akan melakukan verifikasi dan validasi akan data peserta P3K teknis dengan menentukan apakah peserta tersebut. Di sini nantinya admin instansi akan menentukan. Nah, akan menentukan dari status masing-masing peserta yang telah mengikuti seleksi dan siapa saja peserta yang akan mengikuti seleksi tersebut. Di sini yang pertama adalah peserta. Jadi statusnya nantinya adalah peserta XTHK 2, kedua kemudian peserta non-ASN yang memiliki riwayat pekerjaan terakhir pada instansi tersebut dan pelamar umum. Jadi Bapak Ibu, 3 poin ini akan diverifikasi, dalam artian statusnya akan dipilih oleh admin instansi, oleh admin. Kemudian Bapak Ibu siapa saja? Nah, ini kan untuk ditentukan nih, ditentukan oh status peserta ini A, nomor 1 ini, oh status peserta ini non ASN, oh status ini umum. Nah, data peserta itu dari mana, Mas? Rekap data peserta itu Bapak Ibu sudah dijelaskan pada informasi sebelumnya, bahwasanya peserta yang akan dioptimalisasikan itu salah satunya adalah peserta yang tidak lulus passing grade. Kemudian peserta yang mengundurkan diri, kemudian peserta yang meninggal dunia, kemudian peserta yang dianggap mengundurkan diri. Seperti penjelasan saya sebelumnya. Misalnya belum lihat, cek saja di thumbnail, di situ kan ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah daftar nama peserta itu masuk, nantinya akan dibuatkan status sesuai dengan ini. Apakah statusnya THK 2, apakah statusnya non-ASN, atau statusnya peserta umum. Kita lanjutkan saja informasinya. Dokumen pada saat pendaftar juga akan ditampilkan sebagai pendukung penyesuaian data dalam menentukan status peserta tersebut. Jadi dokumennya pada akun instansi tersebut akan ditampilkan. Misalnya surat pernyataan pengalaman kerja, kemudian ijazah, kemudian apa lagi seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Karena data ini sebagai data pendukung
untuk menentukan yang bersangkutan apakah THK2 non-ASN atau dari segi umum. Selanjutnya, data yang diakui di instansi sebagai STHK2 dan non-ASN akan masuk sebagai data optimalisasi P3K teknis tahun 2022 dan akan dilakukan pengolahan nilai optimalisasi P3K tenaga teknis 2022. Jadi data yang diakui di instansi sebagai STHK2 dan non-ASN nantinya akan masuk pada penyaringan kembali, di mana akan dilakukan pengolahan nilai optimalisasi. Nah, akan disaring kembali dengan dilakukannya nilai optimalisasi di sini. Nah, nilai optimalisasi ini untuk siapa? Di sini sudah dijelaskan bahwasanya untuk XTHK2 dan untuk non-ASN. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian diakhiri dengan unggahan surat tanggung jawab mutlak dari PPK instansi berdasarkan data optimalisasi yang telah disesuaikan. Dan nantinya diakhiri di proses akhir setelah pengolahan nilai ini dilakukan, maka nantinya akan membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, siapa yang membuat? Yang membuat adalah PPK. PPK instansi berdasarkan data optimalisasi. PPK di sini adalah pejabat pembuat komitmen Bapak Ibu. Pejabat pembuat komitmen instansi berdasarkan data optimalisasi yang telah disesuaikan ini. Jadi kalau kita buat rentetan alurnya seperti ini. Di sini ya Bapak Ibu. Jadi instansi itu akan menentukan apakah yang bersangkutan si A ini adalah THK2 atau non-ASN atau umum. Jadi statusnya itu ditentukan di sini. Barulah yang non-ASN dan THK2 di sini akan dilakukan sebuah penilaian optimalisasi berdasarkan NAB tersebut. Nah, dari nilai optimalisasi ini kan ketemu nih berapa orang-orangnya, misalnya non-ASN-nya 2, berapa, barulah nanti akan dibuatkan sebuah SPTJM. Dan SPTJM nantinya akan, ini yang masih saya belum paham, apakah langsung diupload melalui akun, atau langsung dikirim ke BKN, atau langsung dikirim ke pusat. Seperti itu Bapak Ibu, saya masih belum mengetahui hal tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana langkah instansi di daerah-daerah tersebut dalam melakukan sebuah pemilihan data. Di sini saya akan tampilkan sekilas dari pilihan optimalisasi di akun instansi. Coba kita cek Bapak Ibu. Ini nanti tampilan dari akun instansi. Di sini ada verbal optimalisasi. Nah, di sini ada ekspor data optimalisasi. Dan di sini ada nomor, nama peserta, NIK, nama jabatan, unit kerja, status, dan aksi. Nah, nama-nama peserta di sini yang masuk, yang seperti saya jelaskan tadi adalah ada 4 kriteria. Yaitu tidak lulus passing grade, kemudian mengundurkan diri, meninggal dunia, dan dianggap mengundurkan diri. Jadi data-data di situ akan masuk daftar namanya, dan tugas instansi di masing-masing daerah di sini akan melihat ubah statusnya di kolom aksinya tersebut. Nanti ketika klik kolom aksi akan dimunculkan nama, NIK, jabatan, unit kerja, status, dan nomor registrasi, kemudian data pendukung filenya. Nah, dari mana Mas diketahui bahwasanya yang bersangkutan THK2 ataupun non-ASN ataupun tenaga umum? Di situ bisa dicek Bapak Ibu, dari bukti pendukung kan sudah diketahui, misalnya THK2. Kalau THK2 ada fitur khusus di sini, di mana ada nomor registrasi THK2 bisa dimasukkan di sini, kemudian klik kolom pencarian, akan tampil mungkin namanya di sini. Tapi misalnya bukan THK2, nantinya bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Kan di sini ada surat pernyataan, kemudian surat lamaran kerja, kemudian surat file scan, pengalaman kerja, di sini ada surat lamaran. Nah, misalnya tenaga non-ASN itu kan diketahui juga. Oh, ternyata yang bersangkutan itu tenaga non-ASN bisa dilihat misalnya di instansi pemerintah A. Nah, di instansi pemerintah A dan dia melamar di instansi B, maka ini lintas instansi. Nah, yang seperti inilah yang masih belum saya pahami Bapak Ibu, apakah bisa atau tidak misalnya seperti ini. Kemudian misalnya dari pelamar umum. Kalau pelamar umum kan bisa diketahui misalnya di lembaga swasta awalnya.
Kemudian yang bersangkutan melamar di instansi daerah, pemerintah daerah. Nah, ini kan termasuk kategori umum Bapak Ibu, seperti itu. Barulah jika selesai nanti akan disubmit, dan dari data rekapan yang telah disetujui ini, nanti PPK akan membuat sebuah SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM ini Bapak Ibu, yang nantinya akan dikirim ke BKD ataupun ke BKN. Nah, maksudnya ke BKN ataupun ke Kemenpan RB. Karena Bapak Ibu saya juga belum mengetahui teknisnya apakah melalui dari aplikasinya instansi ini atau seperti apa untuk pengiriman data SPTJM tersebut. Jadi kita ditunggu saja Bapak Ibu informasinya. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan lagi bagaimana teknis ketika kita ingin melihat data-data dokumen kita, apakah kita sebagai sasaran atau tidak di dalam hal ini. Saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Oleh sebab itu pantau terus Aba Channel ini, karena setiap informasi update Aba Channel selalu menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya, dan Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua tentang adanya informasi ini. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Aba Channel menjadi rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.